Pada Jumat 24 November, sidang kasus dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru, seleksi jalur mandiri Universitas Udayana pada 2018 sampai dengan 2022 menghadirkan 3 profesor yang terseret namanya. Mereka adalah mantan Rektor UNUD, Profesor Ana Agung Rakasudewi, Profesor Iketut Suyase, dan Profesor Igede Raimai Temaja. Mereka bersaksi untuk terdakwa Dr. Nyoman Putra Sastra, Ketut Budiartawan, dan Imade Yusnantara. Dalam kesempatan itu hadir juga bagian programmer UNUD Adi Panca. Adi saat hadir di Pengadilan Tipikor Denpasar didampingi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kesaksian Adi cukup banyak menguak peristiwa-peristiwa yang terjadi di UNUD. Salah satunya adalah menjalankan perintah Profesor Gede Antara mengubah fitur nilai dalam penerimaan mahasiswa baru. Di persidangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Putu Sudaryasih dengan hakim anggota Gede Putra Astawa dan Nelson, Adi mengatakan bahwa dia adalah tenaga kontrak di UNUD dan ditugaskan di bagian programmer. Dia bertugas membuat aplikasi, mengelola aplikasi hingga aplikasi siap digunakan. Salah satunya membuat aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, soal ubah fitur nilai, salah satu terdakwa membenarkan soal kalimat Profesor Antara. Sementara Profesor Rakasudewi mengakui bahwa SPI UNUD tidak ada payung hukum peraturan Menteri Keuangan PMK. Namun Profesor Sudewi menjelaskan bahwa payung hukum SPI selain SK Rektor adalah peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 39 tahun 2017. Di awal sidang, Profesor Sudewi menjelaskan penerimaan mahasiswa jalur mandiri dilakukan secara online. SPI di UNUD dilakukan sejak 2018. Latar belakangnya karena sarana dan prasarana di UNUD kurang, sehingga dibuat tim mengkaji SPI yang melibatkan wakil rektor dan para dekan. Dalam mengkaji besaran tarif, kajiannya melalui web dan studi banding. Hasil kajian dirapatkan dan penetapannya kemudian dilakukan melalui SK Rektor. Kata Profesor Sudewi, itu tidak ada dasar hukumnya. Namun saat koordinasi disebut bahwa tarif SPI boleh asal jelas penggunaannya. Terkait bina lingkungan, saksi menjelaskan itu hubungannya dengan mitra kerja. Saksi mengaku ada titipan dari mitra kerja, namun tetap harus sesuai daya tampung dan yang menentukan diterima tidaknya juga berdasarkan nilai tertinggi. Miase Bali Post melaporkan.